Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita sehat walafiat pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah SWT, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Oke, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang Allah menciptakan matematika sebagai bahasa alam semesta. Ada petuah yang sangat berharga mengenai pentingnya penguasaan bahasa, yaitu jika ingin mengenal suatu bahasa, kuasailah bahasanya. Petuah ini mempunyai arti bahwa jika kita ingin mengenal, memahami, atau bahkan berdialog dengan suatu bangsa baik manusia maupun binatang, maka kuasailah bahasanya. Jika kita ingin berdialog dengan orang Inggris, maka kuasailah dan gunakanlah bahasa Inggris. Jika kita ingin berdialog dengan orang Malaysia, maka kuasailah dan gunakanlah bahasa Melayu. Jika kita ingin berdialog, mengerti atau memahami ayat-ayat kualiyah, yaitu Al-Quran, maka kuasailah bahasa Arab. Lalu jika kita ingin berdialog, mengerti atau memahami ayat-ayat kauniyah atau alam semesta, jagat raya dan isinya, maka bahasa apa yang harus kita kuasai? Jawabannya adalah matematika. Coba perhatikan tata surya, perhatikan bentuk matahari, bulan, bumi, serta planet-planet yang lain. Semuanya berbentuk bola. Perhatikan bentuk lintasan bumi juga saat mengelilingi matahari. Demikian juga lintasan-lintasan planet lain saat mengelilingi matahari. Lintasannya berbentuk elips. Lihatlah keteraturan garis edar dan periode evolusinya. Berdasarkan fakta ini, tidaklah salah jika kemudian pada sekitar tahun 1200 Masehi, Galileo dan Galilei mengatakan bahwa mathematics is the language with which God created of the universe. Melalui penelitian dan penelaah yang mendalam terhadap fenomena alam semesta, ilmuwan pencetus teori Big Bang yaitu Stephen Hawking akhirnya mengikuti ungkapan Galileo dengan mengatakan Tuhanlah yang menciptakan alam dengan bahasa itu atau matematika. Menyatakan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Demikian juga dalam surat Ad-Duhan ayat 38 disebut, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Salah satu kegiatan matematika adalah kalkulasi atau menghitung, sehingga tidak salah jika kemudian ada yang menyebut matematika adalah ilmu berhitung atau ilmu al-hisab. Dalam urusan hitung-menghitung ini, Allah SWT adalah ahlinya. Allah SWT sangat cepat dalam menghitung dan sangat teliti. Kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah SWT yang sangat cepat dalam membuat perhitungan dan sangat teliti, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 39, Al-Imran ayat 199, Al-Baqarah ayat 202, dan Ar-Ra'd ayat 41. Bahkan dalam surat An-Na'am ayat 62 dijelaskan bahwa untuk urusan menghitung Allah adalah yang paling cepat. Lalu siapa yang dapat menghitung dengan cepat kalau bukan ahli matematika? Siapa yang dapat menentukan aturan-aturan, rumus-rumus, ukuran-ukuran, dan hukum-hukum jagat raya dengan begitu telitinya kalau bukan ahli matematika? Lalu kalau Allah SWT serba maha dalam matematika, mengapa kita tidak mempelajarinya? Bagaimana kita memahami alam semesta menggunakan bahasa matematika kalau kita tidak menguasai matematika? Lalu masih mau meremehkan matematika?